Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pada kesempatan ini, Ustadz akan memberikan pembelajaran PKN tentang pengamalan Pancasila, sila ke-1 sampai sila ke-3. Namun, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita nyanyi bersama-sama dulu ya untuk menghangatkan suasana. Judulnya adalah Jangan Berputus Asa. Dengan hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Kalau kau bertemu sukar, jangan dibiarkan putus asa. Sukar pastikan hilang kalau dilawan hati yang riang. Kalau kau bersemu sukar, jangan dibiarkan putus asa. Sukar pastikan hilang kalau dilawan rajin belajar. Ayo kawan nyanyi bersama, biarlah sukar lari ke sana. Anak-anak, setelah kita menyanyikan bersama, maka hari ini kita akan lanjutkan dengan pelajaran, yaitu pelajaran tentang pengamalan Pancasila, sila ke-1 sampai sila ke-3. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang lambang negara. Siapa yang masih ingat lambang negara kita? Lambang negara kita adalah burung Garuda. Adapun dasar dari negara kita adalah Pancasila. Namun pertemuan yang kedua ini adalah kita membahas tentang pengamalan Pancasila, sila ke-1 sampai sila ke-3. Sekarang mari kita membahas sila ke-1. Sila ke-1 adalah bunyinya adalah, siapa yang ingat pelajaran yang lalu? Ketuhanan yang Maha Esa. Apa lambangnya? Ya betul, lambangnya adalah bintang. Adapun pengamalan Pancasila, sila ke-1 ini adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim melaksanakan sholat 5 waktu. Kapan waktunya mengaji, kapan waktunya sholat, kita harus tahu jadwal-jadwal itu. Nah, itulah termasuk pengamalan Pancasila sila ke-1. Nah, anak-anak, sekarang Ustadz tanya, di Indonesia itu ada berapa agama? Ya betul, ada 5 agama. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah Kristen, yang ketiga adalah Hindu, yang keempat adalah Buddha, yang kelima adalah Konghucu. Sekarang mari kita mengingat atau menghafal tentang rumah-rumah ibadah bagi beragama yang dianut di Indonesia. Misalnya, Islam adalah tempat ibadahnya di mana? Masjid. Yang kedua, Kristen di mana? Di gereja. Sedangkan yang ketiga adalah Buddha. Di mana? Vihara. Hindu adalah tempat ibadahnya di mana? Tempat ibadahnya di pura, atau pura. Sedangkan Konghucu adalah di kelenteng. Anak-anak, kita sebagai orang muslim harus ingat bahwa kita itu punya kewajiban. Contoh, pada saat kita bermain dengan teman, terdengar suara adzan misalnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang kita lakukan setelah kita mendengar adzan? Maka setelah kita mendengar adzan, maka kita berpamitan kepada teman kita akan melaksanakan sholat dulu. Sedangkan teman yang beragama Islam, maka kita harus ajak untuk melaksanakan sholat bersama-sama. Habis sholat, maka kita boleh kita lanjutkan bermain bersama teman. Itulah termasuk pengamalan Pancasila, sila ke-1. Oke anak-anak, kita lanjutkan dengan sila kedua. Ayo, siapa yang masih ingat sila kedua? Oke, sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa lambangnya? Lambangnya adalah rantai. Nah, apa saja pengamalan dari sila kedua itu? Pada saat ini saya sebutkan 2 saja. Yang pertama, misalnya saja seorang ayah mendampingi anaknya dalam belajar supaya anaknya menjadi anak yang pintar. Contoh yang kedua adalah kita tidak boleh memilih-milih teman dalam bermain. Ya, kita tidak boleh memilih-milih teman dalam bermain. Siapapun itu, dari kalangan apapun itu, maka kita tidak boleh membeda-bedakan teman kita, baik itu teman bermain, teman di sekolah, maupun teman di lingkungan kita, di rumah kita. Sekarang kita lanjutkan dengan sila ketiga. Sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Apa lambangnya? Yaitu lambangnya pohon beringin. Pembelajaran ini silakan disimak di buku 2A halaman 50. Nah, sila ketiga ini adalah tentang hidup rukun. Hidup rukun bisa di mana saja. Bisa di keluarga, bisa di masyarakat, dan bisa di sekolah. Apa contohnya? Sekarang di keluarga. Di keluarga kita terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Itu semua dinamakan keluarga inti. Dan keluarga itu supaya damai harus hidup rukun antara orang tua dan anak, saling bantu-membantu. Ayah juga mempunyai tugas, ibu pun mempunyai tugas, anak juga mempunyai tugas, sehingga keluarga itu bisa harmonis, hidup rukun. Ya, itu adalah di lingkungan keluarga. Sedangkan di masyarakat, misalnya ronda malam, apa tujuannya? Adalah untuk supaya lingkungan menjadi aman. Contoh yang lain, misalnya kerja bakti, membersihkan lingkungan, membangun jembatan, itu termasuk adalah hidup rukun di masyarakat. Sedangkan hidup rukun selanjutnya adalah di sekolah. Apa contohnya anak-anak? Piket, ya, kita bersama-sama membersihkan kelas secara bersama-sama. Supaya apa? Supaya kelas kita menjadi indah. Supaya kelas kita menjadi indah dan sedap dipandang mata, sehingga pembelajaran bisa lebih bagus lagi. Itulah pengamalan Pancasila, sila ketiga. Oke anak-anak, sebelum pelajaran Ustadz akhiri, ada tugas untuk kalian di rumah. Coba dibuka buku paket kalian, yaitu halaman 14 di paket 2A, yaitu
yang nomor 1 ditulis di buku tulis dan dikirim ke Google Classroom. Tugas yang kedua adalah bermain online bersama ayah bunda tentang simbol dalam Pancasila dan rumah-rumah ibadah. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini saya kira cukup sekian dengan materi pengamalan Pancasila, sila ke-1 dan sila ke-3. Pertemuan yang akan datang kita lanjutkan pengamalan Pancasila, sila ke-4 dan sila ke-5. Dan akhirnya Ustadz akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.